Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Maaf mengganggu Iya, waktunya. tidak apa-apa. Saya ini kebetulan ada tugas, Mhm. jadi terkaitan dengan nilai-nilai kepemimpinan ya. Oh, iya Jadi iya. saya punya tugas untuk mewawancarai beberapa orang pimpinan ya, kepala Mmm. sekolah. Dan kebetulan saya punya pikiran untuk mewawancari Bapak Oh, iya. karena Pantesan datang ke sini, sudah biasanya. iya. Oh, iya iya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bicarakan, terutama bagi saya ada manfaat dan juga ada yang bisa saya petik ya, Amin amin amin. terutama terkait dengan tugas yang akan saya jalankan. Iya iya, amin amin. Jadi begini Pak, ini Iya. mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Mhm mhm. terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus mungkin ya Iya yang iya. sering terjadi di sekolah. Sebab kan Bapak posisinya sebagai kepala sekolah ya, tentu Mhm. saja yang diurus istilahnya bukan hanya sekedar keuangan, terus Iya. bukannya sekedar misalnya mengatur bagaimana guru mengajar. Iya Jadi iya. mungkin ada hal yang lain yang di istilahnya apa ya, yang diurus oleh Bapak, Mhm. terutama berkaitan dengan murid mungkin ya, Iya iya, gitu betul seperti betul. itu. Mhm mhm. Jadi begini Pak, Iya iya. eh, terkait dengan hal-hal yang sering terjadi atau kasus yang sering terjadi di sekolah ya, itu kan Mhm. ada yang namanya dilema etika atau Iya bukan iya. moral gitu. Nah kira-kira bagaimana Bapak membedakan antara kedua hal tersebut? Mhm. Nah, gini, iya betul, memang betul itu sering-sering terjadi di sekolah yang dihadapkan dengan dilema gitu, dilema. Kebetulan saya juga guru penggerak gitu, jadi Iya, ada dilema etika gitu untuk betul. dipelajari gitu. Iya, Dan ternyata ketika mempelajari itu ternyata ada banyak malahan mah gitu kasus yang memang eh, berbenturan dengan dilema gitu. Jadi iya. dihadapkan sesuatu sudut pandangnya ini benar gitu ininya. Iya, Iya ya, iya. jadi memang banyak hal gitu, banyak banyak beberapa hal jadi yang tidak bisa diputuskan dalam waktu eh, singkat gitu Singkat atau ya. misalnya ada kejadian langsung hari itu jadi Iya, diputuskan. Karena memang menyangkut beberapa hal gitu ini, betul, betul. beberapa hal dan itu sering sering kami alami gitu, Betul. alami terkait dilema etika itu, Iya. gitu ininya. Jadi dilema etika itu artinya kasus tersebut eh, dua-duanya dianggap benar gitu ya, Iya, Pak. betul, Iya, kalau gitu. misalnya dilihat yang satu ini benar, dilihat yang itu Nah, benar iya betul seperti itu gitu, ya. iya iya, Nah, itu sering gitu iya. terjadi gitu ininya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, Pak? Nah, gitu. Jadi kasusnya itu seperti ini gitu. Contohnya di salah satu kelas ini, Iya. di salah satu kelas itu ada murid gitu, ada murid. Jadi ketika eh, murid itu tidak sekolah, tidak sekolah dalam beberapa minggu Hmm, tanpa ada keterangan apapun betul. gitu. Itu jadi di sana itu padahal dia rajin ke sekolahnya Oh gitu ya. gitu, iya. Mm-mm. Tapi guru-guru juga, wali-wali kelas juga bingung kenapa ini kok tidak Tiba-tiba, hadir iya, gitu, tanpa kalau sakit kasih tahu sakit, kalau izin kasih tahu izin. Nah ini iya, tidak ada betul, gitu betul. keterangan itu Iya. gitu. Nah di sana gitu ini. Heeh. Nah, bagaimana Bapak? Nah, ternyata saya, eee, ketika ada yang mengganjal itu, saya panggil wali kelas, lalu saya panggil juga BP. Ini, Hmm, saya cari informasinya gitu. Di BP bagaimana, ada catatan? Ternyata tidak ada. iya, iya, Itu tidak ada, catatan hal-hal yang memang mengganggu atau hal-hal yang melanggar aturan gitu. betul. Di catatan BP tidak ada gitu, bahkan dia tidak pernah dipanggil ke BP. Nah, Hmm, saya tanya ke wali kelas, gitu, ke wali kelas, "Kenapa ini anak kok
tidak hadir gitu tanpa ada keterangan. Nah, wali kelas juga sama. Wali kelas juga sama, ternyata tidak ada masalah apapun. Saya juga kaget, Pak. Kok tidak ada gitu, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia tidak sekolah gitu ininya. Iya. Nah, akhirnya saya mencari informasi, memanggil wali kelas, mengambil BP, bahkan saya main juga kesiswaan gitu untuk dimintai ini anak kenapa seperti ini Iya. gitu. Itu langkah yang pertama saya Pertama ya, lakukan mengumpulkan gitu. dulu informasi ya Iya, dari buka berbagai informasi. pihak. Mungkin Gitu. selanjutnya Nah, setelah selanjutnya itu. saya juga tolong ke teman-temannya Iya. gitu. Nah, saya coba cari tahu yang minimal yang serumahnya. Hmm, Yang serumahnya atau yang satu kampung dekat ya. dengan anggap namanya Soleh Iya. gitu. Nah, Soleh itu kok Soleh seperti itu gitu. Cari temannya, silakan teman yang dekat di kelas itu siapa. Nah, kasih tahu tolong kenapa ini. Nah, wali kelas akhirnya menggali informasi dari temannya yang satu bangku. Bahkan bukan hanya satu bangku saja, yang satu kampung gitu. Silakan Iya. cari informasi kenapa Soleh itu eh, tidak hadir. Nah, silakan cari gitu. Jadi itu yang ketika saya udah menggali, lalu saya ke wali kelas instruksikan untuk mencari informasi ke teman dekatnya Iya. itu dan teman sekampungnya. Kenapa Soleh itu nggak masuk tanpa ada keterangan gitu, tanpa ada surat, tanpa ada apapun. Seperti itu tuh langkah yang Langkah. yang Iya. kami ambil gitu. Mungkin langkah selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, setelah itu ternyata temannya juga pas ditanya minta keterangan wali kelas, ternyata dia nggak mau terbuka. Hmm, Ream di BSM. Gitu, iya nanti hanya gitu, iya, tanpa menanyakan sebab. betul. Gitu, iya nah teman-teman. Di WA sama teman-temannya gitu. Bahkan sulit ya. Guru etap. Nah, udah ada Hmm, udah tanda-tanda gitu. Bu Cina, tak iya ngawe anak oge. Saha guruna? Moal gitu ya teh. Aya we. Udah we dia cukup gitu. Jadi udah ada satu, nah udah ketemu gitu ininya. Jadi ternyata dia eh, bukan nggak mau sekolah itu karena orang ke gurunya. Ke guru oh, ada salah satu mungkin guru yang tidak disukai. oh, faktanya seperti Waktu itu itu seperti ya, baru ya. seperti itu. Itu baru dari temannya. Heeh. Pas ditanya gurunya siapa, dia nggak jawab. Dia nggak mau Hmm, menjawab. Sampai didesak sama temennya juga dia nggak mau. oh, Itu ininya. Nggak mau. Akhirnya kami panggil orang tuanya. Orang tua dan anaknya untuk ke sekolah. iya, Nah, ngobrol. Kira-kira ke orang tuanya curhat mungkin. Tanyakan ke orang iya. tuanya. Ternyata sama ke orang tuanya juga tidak mau bicara. Tidak mau bicara siapa guru tersebut. Mm-mm. Pas datang ke sini hanya orang tuanya. Si siswa tersebut dia hanya diam di rumah. Begitu. Gitu. Ya. Jadi orang tuanya datang ke sini, kami bingung. Terus ditanya mau bertahan di BSM, kalau orang tuanya mau tetap bertahan di Iya, iya. BSM. Kalau orang tua pasti begitu ya, Iya, Pak. khawatir nanti mengganggu kan masa depan anaknya gitu. Betul. Ketika anak yang lain udah lulus, ini enggak. Mm-mm. Gitu. Nah, akhirnya terus gimana tuh solusinya? Ternyata di sana iya, ibu tolong saya ke orang tua ketika di orang tua ke sini tolong ingatkan anak ibu gitu. Gimana solusinya? Mau lanjut atau mau diselesaikan masalahnya? Iya, iya. Itu sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan karena dia justru dikatakanlah orang yang paling aktif di organisasi. Selama Gitu. itu tuh ya, Pak. Selama itu dia aktif di organisasi, bukan hanya satu saja, dia bahkan 2 mengikuti organisasi di sekolah. Gitu. Tapi yang disayangkan dia tidak mau sekolah gitu ininya tanpa ada alasannya. Iya. Nah, ternyata udah sampai guru jadi bingung memutuskan gimana gitu. Belum ada solusi karena udah wali kelas udah di WA wali kelas udah nggak dijawab, Iya. malahan WA-nya diblokir wali kelas karena mungkin Hmm, sering-sering WA terus gitu ininya iya. diblokir.
ke temennya juga udah terbuka, bahkan sampai orang tuanya pun tidak si anak tersebut tidak bercerita gitu Oh ininya. gitu ya. Iya, Nah, kira-kira menurut Bapak langkah efektif yang bisa Nah, diambil, Pak? akhirnya kami melangkah efektif yang terakhir. Akhirnya tanpa sepengetahuan siswa gitu, wali kelas home visit ke rumahnya. Jadi kami sebelumnya WA-an sama orang tua wali kelas. WA-an orang tua, anak tersebut ada nggak di Di rumah? rumah ya. Iya, kata orang, "Udah selalu ada, Ibu." Nah, akhirnya kami datang di sana. Datang di sana kita ngobrol baik-baik. Iya. Itu ngobrol baik-baik. Alhamdulillah ternyata dengan pendekatan dengan wali Personal kelas ya, dia personal, emosional. emosional yang kuat, akhirnya anak tersebut terbuka. Akhirnya Hmm. terbuka, masalahnya itu karena ada yang eh, guru yang menegur dia di depan umum Oh, gitu. Jadi dia itu kan aktif orangnya, Pak ya. betul. Aktif laki-laki, Heeh. aktif orangnya. Dia itu kebetulan OSIS juga. Iya. Nah, maknya OSIS dikeluarkan baju nah cina itu ke dalam nah Oh, iya. itu di depan umum Betul, betul. gitu ininya dengan bahasa yang tidak enak Mm-mm. gitu. Akhirnya mungkin dia malu. Jadi Betul. maknya gitu, maknya. Iya. Jadi akhirnya dia mungkin sedikit nggak tahu sedikit Daun down ya, iya gitu. iya. Kelas 10 kebetulan. Jadi Oh gitu belum ya. belum 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 matang lah istilahnya iya ya, gitu matang. Jadi akhirnya karena mentalnya. itu dia tidak sekolah. Oh, Itu yang nanti yang dia akhirnya dia menunjukkan salah satu guru itu guru A dan kami alhamdulillah sudah tahu akar masalahnya iya. gitu akar masalahnya sudah tahu lalu oleh wali kelas dikasih motivasi kata wali Iya. kelas masih motivasi jangan sampai seperti karena setiap guru tidak ada di dalam pikirannya rasa benci Betul. itu jadi mungkin bentuk kasih sayang seorang guru beda-beda Iya. gitu ininya. Mungkin bisa dibilang salah persepsi mungkin ya Nah, gitu. iya gitu, salah Iya. persepsi gitu ininya. Heeh. Jadi memang, nah itu alhamdulillah udah ketemu dan dia ternyata mau melanjutkan tidak di BSM. Alhamdulillah. Nah, ternyata pas alhamdulillah dia mau melanjutkan ke sekolah BSM, dia terus mau tidak ketemu dengan biar clear masalahnya, Iya. biar minta maaf. Mm-mm. Udah Pak, udah saya udah maafkan. Jadi akhirnya saya tidak diketemukan dengan guru Iya, tersebut iya. kan dia udah ikhlas Ikhlas ya. gitu. Dia udah Heeh. menerima, saya juga udah menyadari dia kesalahannya gitu. Mm-mm. Karena pas waktu itu habis olahraga, dia bajunya saat itu belum dimasukkan Mm-mm. gitu. Jadi mungkin karena buru-buru akhirnya bajunya dikeluarin. Gitu ya. Iya, Heeh. seperti itu. Jadi apa ya istilahnya? Emang kesalahan persepsi ya Iya, yang gitu. timbul, yang Ya, jadi timbul dari sepele tapi berdampak iya. besar. Jadi bahkan melibatkan orang juga gitu. Pada akhirnya mah semua menjadi Iya, terlibat ya Pak. semua terlibat gitu. Nah dari yang paparan kasus yang Bapak jelaskan tadi, apakah Bapak mengatur jadwal atau misalnya langsung dieksekusi pada saat itu juga? Oh, nah pas setelah itu ternyata wali kelas laporan nih ke saya gitu. Akhirnya dia mau melanjutkan. Dan alhamdulillah karena memang di guru di ini saat disayangkan kalau misalnya dia nggak lanjut gitu Iya. ininya. Iya wali kelas alhamdulillah wali kelas dia kan alhamdulillah dia udah jadi akhirnya saya tidak memutuskan yang memutuskan akhirnya anak tersebut Iya, gitu iya. untuk melanjutkan karena Betul. alhamdulillah berarti tidak ada hal yang harus diputuskan kalau dia sudah mau tapi tetap saya udah datang sekolah ke sini Iya. biar saya kasih tahu jangan sampai ada masalah seolah-olah masalah itu di eh, di seolah-olah yang punya masalah teh dia dan ketika tidak padahal ketika ada masalah di sekolah ada banyak Ya. orang yang bisa diajak Iya bicara diajak itu bicara ya. BP
wali kelas, kesiswaan gitu. Jadi kalau ada masalah silakan bisa dibicarakan. Iya. Jangan sampai ada masalah merusak masa depan itu ininya. Betul, betul, betul. Alhamdulillah dia udah dia dan bisa Iya. melanjutkan lagi ke sekolah. Iya, gitu. iya. Ininya. Jadi memang pas ada anak pas tidak itu memang ada jeda dulu. Saya menggali dulu informasinya Iya. gitu. Sebelum jadi emang istilahnya apa ya? Tidak serta-merta langsung dieksekusi. Nah, iya betul Seperti gitu. itu. Jadi Bapak punya apa istilahnya SOP ya Iya, betul, untuk betul. menyelesaikan masalah tersebut. Kalau Bapak pikir kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi pada saat menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Nah, tantangannya itu ternyata untuk membuka anak supaya terbuka itu paling sulit. Ah, iya, iya. Gitu, supaya anak terbuka setiap dia mungkin tidak mau menyakiti guru tersebut, mungkin ada kekhawatiran gitu, ada kekhawatiran ketika menyebut guru si A gitu. Nah, takut mungkin guru tersebut terjadi hal diinginkan gitu. Padahal dia tidak memaksud mungkin karena baper gitu ya anaknya itu ininya. Nah, itu jadi untuk meyakinkan supaya anak itu terbuka itu yang sulit. Memang harus pendekatannya itu pendekatan personal dan ke emosional yang kuat. Betul. Makanya saya sering mewanti-wanti ke wali kelas yang harus tahu permasalahan entah di rumah itu usahakan wali kelas. Iya. Gitu. Jadi biar ada apa-apa anak masalah di sekolah bisa ngadunya ke wali kelas. Betul. Jadi kan orang tua kedua. Iya. Gitu anaknya. Seperti itu. Itu yang paling sulit gitu. Paling sulit ya. Iya gitu. Jadi anak biasanya curhat ke orang yang terdekat, tidak ke orang tuanya juga tidak. Nah, itu jadi bingung itu. Jadi itu yang paling sulit itu. Iya, betul. Untuk membuka masalahnya gitu. Nah, kira-kira apa yang istilahnya yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, justru yang mempermudah saya itu yang mempermudah dia itu yang aktif di sekolah, OSIS ikut, pramuka dia ikut, bahkan poli pun dia ikut. Kelas 10 dia sudah aktif kegiatannya. Gitu. Bahkan di sekolah juga dia masuk 5 besar. Gitu ininya udah secara akademik dia sudah bagus 5 besar. Secara non akademik dia efektif gitu. Kan sekolah itu yang cari gitu. Alhamdulillah. Dia bagus akademik dan non akademik masih seimbang. Gitu ininya gitu. Nah, itu ternyata dan ditambah lagi memang itu karena wali kelas dekat emosionalnya dengan anak-anak, suka setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali suka ada papasakan anak-anak teh gitu untuk mempererat gitu. Jadi ada saya tahu gitu ada ikatan emosional. Berarti emang hal yang mempermudah itu termasuk dari anaknya ya juga berikut dengan wali kelas. Iya gitu. Begitu. Mungkin ini Pak yang terakhir biar Bapak juga tidak terlalu lama dan takutnya ada kepentingan ya yang lain. Iya. Kira-kira yang bisa Bapak ambil pelajaran dari kasus-kasus semacam itu gimana Pak? Nah, memang dulu dan sekarang itu beda cara menyikapi anak. Penanganannya. Gitu. Dulu mah dengan kata-kata yang kasar juga siamane ada kuat gitu. Iya nanti sekarang mah memang beda zamannya, kita harus menyesuaikan. Gitu. Tidak bisa sekarang hey mana sih buka tidak bisa seperti itu gitu. Kita harus menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu ini ya. Dengan ada banyak cara gitu. Bukan kita menghilangkan dulu tapi ada banyak cara, ada cara-cara yang baik. Betul. Jadi belum tentu yang dulu baik hari ini juga baik. Gitu. Mungkin ada model atau adopsi yang lebih bagus itu karena mungkin dulunya dia ketika dididik oleh guru seperti itu akhirnya terbawa mungkin gitu. Jadi ketika mengingat atau menegur anak itu dengan bahasa yang memang gitu. Jadi ketika menegur anak lihat dulu terus ada cara yang lain untuk menegur anak, tidak harus menegur anak apalagi di depan umum.
gitu ini. Jadi intinya kita harus menyesuaikan zaman mungkin dengan iya, zaman betul. ya Pak. Mm. Dan juga anak-anak sekarang mungkin mentalnya juga berbeda dengan mental kita Iya, seperti iya zaman gitu. dulu ya. Mm. Mungkin segitu saja Pak. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak. Iya, sama-sama, Pak. Saya banyak mendapatkan pencerahan, wawasan Alhamdulillah, alhamdulillah. setelah ngobrol dengan Bapak meskipun sebentar tapi sangat bermakna dan Amin. juga ada hal yang bisa saya ambil. Iya. Mungkin begitu saja Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Lancar. Pak. Sama-sama lancar CGP-nya ya. Amin. Amin. Sama-sama.